Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dari Prodi HKI 2B akan mengerjakan tugas UTS Tarik Tasyrik. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang keempat, kelima, dan keenam. Adapun materi keempat yaitu sunnah dan kedudukannya dalam penetapan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup yang baik maupun yang buruk. Adapun pembahasan yang A yaitu kehujahan sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW, perbuatan, perkataan maupun persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang syahih, maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat, yang mana para mujtahid menyimpulkan darinya berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Sunnah Nabi adalah pokok nomor 2 dari pokok-pokok dalil syariat, dan kedudukannya tepat berada setelah Al-Quran. Ia wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran. Adapun yang B, hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum. Hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau menjelaskannya, atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas di dalam Al-Quran, dan sunnah tidak lepas dari salah satu dari 3 hal tersebut. Yang pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas. Yang kedua, hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global. Dan yang ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Posisi sunnah di hadapan Al-Quran memiliki 3 bentuk. Yang pertama, sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi. Yang kedua, ia menjadi penjelas hukum yang terdapat di dalam Al-Quran serta menafsirkannya. Dan yang ketiga, ia mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan kewajibannya atau keharamannya di dalam Al-Quran. Adapun yang C, mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. Al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal dan akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Al-ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad di mana para perawi tidak kurang dari 2 orang, walaupun pada sebagian tingkatan jumlah perawinya lebih dari 2 orang. Dan gharib adalah sifat masyabahah yang bermakna al-mufarid atau jauh dari karib kerabat. Gharib juga dapat diartikan yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau sendirian. Adapun yang terakhir atau yang D yaitu sunnah yang qat'i dan zanni. Sunnah yang qat'i adalah jika nas atau makna lafaznya tidak mungkin ditakwilkan, yakni sunnah yang dalalahnya mengandung pengertian makna yang pasti dan jelas. Nas yang qat'i ada al-dalalah adalah nas-nas yang menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu, atau tidak mungkin menerima adanya takwil, atau tidak ada arti selain pemahaman dari makna tersebut.
Adapun zani adalah setiap nas yang mempunyai makna tidak pasti yang masih kemungkinan terjadi proses takwil atau perubahan baik dari segi wurud atau keberadaannya maupun dalalah ataupun pemahaman dan penunjukan maknanya. Adapun materi selanjutnya yaitu materi kelima adalah perhatian ulama terhadap takrir hadis dan mengetahui letaknya. Banyak kalangan ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab yang menunjukkan letak suatu hadis sesuai dengan sumbernya yang murni dan menyebutkan sanadnya, serta menjelaskan kedudukannya. Kitab-kitab yang posisinya berada di bawah kitab yang di atas adalah kitab-kitab yang menghubungkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis yang pokok, sehingga kitab-kitab tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis ini telah disebutkan pada kitab tertentu, walaupun kitab tersebut bukan salah satu dari sumber hadis yang pokok. Di antara kitab-kitab yang paling masyhur di masalah ini yaitu Nas Ar-Rayah li Ahadis Al-Hidayah. Yang kedua Adirayah fi Takrij Ahadis Al-Hidayah. Yang ketiga Al-Takis Al-Habir fi Takrij Ahadis Sar Al-Hajiz Al-Kabir. Adapun yang A, hadis-hadis masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama dari berbagai masa menyampaikan atau memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengategorikan yang dhaif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali. Walaupun tersebar di lisan-lisan masyarakat, dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu saja. Kitab-kitab yang berbicara mengenai profil para perawi hadis agar dapat dibedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah, serta perawi yang jujur dan pendusta, dengan tujuan untuk menjaga sunnah. Metode penulisan dari kitab-kitab tersebut pun berbagai macam, dari segi umum dan khususnya. Di antara karangan yang paling terkenal dalam hal ini yaitu karangan yang mengenalkan profil para sahabat. Yang kedua, karangan tentang tingkatan-tingkatan para perawi. Yang ketiga, karangan yang menceritakan atau berbicara tentang semua perawi hadis secara umum. Yang keempat, karangan-karangan yang mengulas profil-profil para perawi pada kitab-kitab tertentu. Yang kelima, karangan-karangan yang mengulas profil para perawi sikah saja, dan yang paling terkenal adalah kitab-kitab Al-Siqad, karangan Muhammad bin Ahmad bin Hibbal Al-Busti. Adapun yang B adalah awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Madinah menulis. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah yang banyak menjadi tawanan pasca Perang Badar, di mana beliau memberikan pilihan kepada mereka untuk menebus diri mereka masing-masing dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 anak Madinah. Pada saat Rasulullah masih hidup, para penulis wahyu yang berjumlah 40 orang
Mayoritas mereka adalah penduduk asli Mekah, sebagaimana telah disebutkan nama-nama mereka oleh pengarang kitab. Kemudian jumlah penulis pun mulai banyak setelah Nabi menyuruh Abdullah bin Sa'id bin As'ah untuk mengajarkan menulis di Madinah, dan beliau dikenal sebagai ahli tulis yang handal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Istiab. Itulah awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah. Adapun yang C adalah ijtihad Rasulullah dan ijtihad para sahabat. Ijtihad Rasulullah disandarkan pada mentauhidkan Allah dan melepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah seruan para rasul pada dakwah rangkaian mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara dakwah penting dalam hal tersebut adalah hendaknya kaum mukminin dididik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaknya kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus sehingga berjalan sesuai dengan petunjuk Allah, serta mengikuti jejak Rasulullah. Adapun ijtihad para sahabat, Rasulullah telah menyetujui muj'ad atas ijtihad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan padanya nas dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah berkata kepadanya, pada saat beliau mengutusnya ke Yaman, apa yang akan engkau perbuat jika engkau memerlukan pemutusan hukum? Ia berkata, aku memutuskan sesuai hukum yang terdapat dalam kitabullah. Nabi kembali bertanya, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam buku kitabullah? Dia menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah. Nabi kembali bertanya, bagaimana jika engkau tidak menemukannya di dalam sunnah Rasulullah? Dia menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku dengan bersungguh-sungguh. Lalu Nabi memukul dadanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasul-Nya kepada sesuatu yang diridai oleh Rasulullah. Adapun yang terakhir atau yang D, yaitu ciri khas tasyrik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah makruf dan mungkar. Makruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah, di mana Allah ciptakan manusia di atasnya, dan kebaikannya diakui di dalam Islam. Sementara mungkar adalah keburukan yang berlawanan dengan fitrah tersebut, dan keburukannya diakui di dalam Islam. Adapun yang kedua yaitu syariat memiliki cangkupan yang luas, mencakup seluruh aspek kehidupan baik dari sisi akidah dan apa saja yang berkaitan dengannya, perkara-perkara yang gaib, juga mencakup urusan ibadah serta tata cara rinciannya, mencakup kehidupan berumah tangga yang dimulai sejak pembentukan benih-benih pertama dalam membangun bahtera rumah tangga, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti pergaulan dan keturunan. Dan yang ketiga adalah syariat yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Prinsip-prinsip syariat yang membahas seluruh cabang kehidupan manusia dengan berbagai bentuk, menggambarkan kesatuan yang sempurna dan tidak dapat dipisahkan. Baiklah, adapun materi terakhir ataupun materi ke-6 yaitu
Ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan yang A atau yang pertama adalah urusan ibadah. 1. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat sholat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul. Yang kedua yaitu adapun waktu pelaksanaan sholat 5 waktu. Yang ketiga, dasar penetapan syariat bersuci adalah di Mekah. Yang keempat, salat sunnah diwajibkan sebelum berhijrah. Yang kelima, penetapan syariat khutbah adalah pada tahun pertama setelah hijrah. Azan disyariatkan pada tahun pertama setelah hijrah. Yang ketujuh, 2 salat disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Yang ke-8, pada tahun kedua setelah hijrah terjadi pengalihan pada kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Yang ke-9, permulaan syariat puasa adalah setelah hijrah, yaitu setelah atau ketika Rasulullah datang ke Madinah dan melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Yang ke-10, zakat fitrah atas diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebelum diwajibkannya zakat harta. Yang B adalah urusan muamalah. Yang pertama yaitu larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Yang kedua, pada tahun keempat setelah Hijriah, disyariatkan bagi pemimpin yang adil untuk membagi tanah yang tidak bertuan. Yang ketiga, syariat wakaf ditetapkan pada tahun ke-7 Hijriah. Yang keempat, musaqah dan muzara'ah disyariatkan pada tahun ke-7 ketika Rasulullah membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaybar. Dan yang kelima, haramnya menjual qamar, bangkai, babi, dan patung. Adapun yang ketiga yaitu urusan keluarga. Yang pertama, Al-Quran yang diturunkan di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan, dan Rasulullah menghapus pernikahan-pernikahan jahiliyah. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar setelah hijrah. Yang ketiga, Allah menetapkan syariat talak, rujuk, kulub, dan iddah. Yang keempat, syariat tentang meminta izin dan hijab pertama kali ditetapkan pada tahun ke-5 Hijriah. Yang D adalah kejahatan pidana. Syariat rajam dalam perzinaan atas seseorang yang mahsan turun pada tahun ke-4 setelah hijrah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinaan antara lelaki Yahudi dan wanita Yahudi, maka Rasulullah merajam mereka berdua. Maka mereka pun mendatangkan kitab Taurat beserta orang yang ditugasi untuk membaca kitab tersebut. Maka dia pun membacanya hingga ia sampai ke suatu bagian dari kitab itu. Ia pun menutupnya tangan padanya. Lalu dikatakan kepadanya, angkatlah tanganmu. Maka ia pun mengangkat tangannya dan lembaran itu pun bersinar. Maka ia atau mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di dalamnya terdapat perintah rajam, akan tetapi kami selalu menutup-nutupinya di antara kami. Maka Rasulullah memerintahkan untuk merajam mereka berdua. Yang kelima atau yang E yaitu urusan jihad dan gerilya atau hubungan antar negara. Yang pertama, syariat izin untuk berperang diturunkan kepada tahun pertama setelah hijrah Rasulullah. Yang kedua, perintah kepada kaum muslimin untuk memerangi siapa saja yang memerangi mereka.
Yang ketiga, pengutusan pasukan Abdullah bin Jahsy terjadi pada tahun kedua setelah hijrah. Yang keempat, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu turun surah Al-Anfal. Yang kelima, ketika Nabi tiba di Madinah, muamalah orang-orang kafir. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu turunnya surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dari kelompok 2 yang menjelaskan materi keempat, kelima, dan keenam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada kesalahan kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.